Bisa ceritakan nggak titik balik dari almarhum? Ya kan mulai ngaji dulu, terus akhirnya ketika udah rutin ngaji, rutin hijrah, jadi hijrah, terus ngajak TIC untuk hijrah. Jadi awalnya waktu itu kami tuh lagi menghadapi masa-masa sulit ya Ustadz. Kemudian mungkin sudah jalannya Allah, itu dari salah satu sahabatnya beliau ngajak untuk bertemu dengan salah satu ustadz juga, guru. Sempat ada pembicaraan yang, Bang, ayo kita mulai dari nol lagi yuk, gitu. Abang kalau niat mau berubah menjadi lebih baik, kita mulai dari nol lagi. Coba puasa, coba kalau masih berat puasa yang setiap hari, puasa Senin Kamis, sholatnya coba dirubah dulu. Dan pada saat itu memang beliau agak ekstrim juga Ustadz. Maksudnya kayak dong gitu langsung, tiba-tiba aku kan kaget. Kamu tumben sholat kayak gitu-gitu Ustadz, kayak oke. Terus tiba-tiba puasa terus setiap hari. Ya kalau kita kan sebagai istri kayak, ayah boleh nggak sehari aja nggak puasa, pengen kayak punya family time, kita lunch bareng gitu. Nggak Bun, aku pengen puasa, kayak aku tuh mau bayar yang udah aku lakukan, jadi aku pengen ngebayar itu semua gitu. Beliau seperti itu puasa bertiap hari Ustadz. Masya Allah. Itu selama 3 tahun. 3 tahun. Terus akhirnya aku menyarankan, ayah kan aku tahu kondisi almarhum punya sakitnya apa. Jadi aku menyarankan coba ayah puasa Daud. Oke, yang sehari puasa selang-seling. Terus waktu itu juga mertua juga bilang, kamu kalau lagi liburan jangan puasa dulu, nanti badannya kayak gitu-gitu deh. Takutnya yang dikhawatirkan sakitnya. Enggak lah, bismillah itu yang selalu beliau ucapkan. Bismillah karena Allah, bismillah karena Allah. Seperti itu sih Ustadz. Yang akhirnya justru makin sehat, makin bugar. Betul, jadi kayak detox juga Ustadz. Nah dari situ ya kan aku jadi malu ya. Jadi kayak memang itu caranya beliau gitu. Pasti ada perasaan kikuk dong ya, ngelihat suami yang tiba-tiba jadi soleh. Betul. Alhamdulillah dengan izin Allah. Ada titik baliknya enggak dari Teteh sendiri atau mungkin sebuah cambukan, sebuah momen atau apapun selain dari keteladanan beliau dari luar, dari eksternal? Banyak banget. Mungkin Allah telah memfilter mana yang baik untuk kamu, mana yang nggak baik untuk kamu. Jadi ada tuh kayak dijauhin temen yang toksik. Iya nih, sholat apa gitu. Terus ya almarhum kayak, kenapa emang? Justru alhamdulillahnya ini pas almarhum gak ada itu banyak banget yang ngomong sama aku. Bang Geri itu kalau di lokasi syuting, kalau kita lagi tag gitu, ada azan disuruh berhenti. Oke. Tunggu azan salat dulu. Apalagi tag, gak bisa salat dulu semua disuruh salat. Dan itu kru-kru yang bilang sama aku, dan sampai sekarang alhamdulillah banyak banget kebaikan almarhum yang sering diceritakan orang-orang ke aku. Padahal waktu semasa hidupnya ya dia gak pernah cerita apa-apa bagaimana dia sama orang. Cuma itu hanya selalu dia titip pesan, kalau kamu mau baik ya baik aja. Masya Allah. Mau siapapun, kayak tiba-tiba dia ngasih makan siapa gitu. Terus dan itu akhirnya berefek ke keluarga kami yang tiba-tiba ada orang, ya kok baik banget sih, ini dalam rangka apa kita dikasih makanan? Udah itu dari Allah. Oh Masya Allah gitu sih Ustaz. Ini ada pelajaran luar biasa. Salah satu ciri paling sederhana dari insya Allah husnul khotimahnya seseorang itu adalah segala kebaikannya selalu dibaca dan segala kebaikannya akan bermunculan. Insya Allah ini akan menjadi doa baik bagi almarhum Mas Geri. Allah tempatkan di tempat terbaik yang Allah ridhoi. Amin, amin. Jatuh bangunnya, ini mundur sedikit Teteh. Jatuh bangunnya kehidupan, ujian silih berganti. Apa yang membuat Teteh itu begitu yakin dan seolah-olah punya energi ekstra untuk terus mendampingi dan menemani beliau? Kadang suka nggak yakin dan nggak percaya sama diri sendiri, kok aku bisa sih sampai sekarang. Dan ternyata itu mungkin tangannya Allah yang bergerakan. Pada saat
Nah ini pesan almarhum juga, gak usah berharap sama manusia Bun, kamu berharap sama Allah aja. Itu yang aku tanamkan sampai sekarang, karena setiap kita berharap pasti kecewa. Setiap kita berharap ya terus beliau selalu bilang udah belum rezeki, nanti Allah kasih yang lebih. Banyak banget Ustadz pelajaran yang aku ambil tuh dari almarhum. Kenapa aku bisa bertahan? Karena almarhum juga membuktikan bahwa you are the only one gitu. Jadi kayak Bun, aku mau nyari apa lagi? Kita mau nyari apa lagi sih di dunia ini? Dan selalu bilang, udahlah kita cari bekal aja. Dan beberapa bulan ya sebelum beliau meninggal itu selalu mengingat kematian. Masya Allah. Selalu kayak kan kami ini keluarga kan hobi banget nonton. Karena kita memang dari dunia film juga ya Ustadz. Jadi kayak setiap apapun ada film, anak-anak kami itu selalu bilang, ya nanti ada film ini, nanti tahun 2026, 2027, dan beliau selalu ngomong ini, ayah masih ada nggak ya? Aku tuh kayak, ayah ngomongnya jangan kayak gitu bisa nggak? Beliau tuh bilang, ya kan kita nggak ada yang tahu Bun umur kita sampai mana. Dan itu yang menjadi oke. Terus kalau aku pikirin, aduh aku bisa nggak ya? Cuma nggak tahu kenapa tuh Allah selalu memberikan kekuatan. Ayo sabar lagi. Dan setiap wajar ya kalau istri tuh kadang suka ngambek gitu, suka baper, itu kan udah pasti ya. Perempuan banget. Banget. Selalu mendominasi dengan perasaan bukan logika. Dan setiap aku lagi down, misalnya lagi ngambek nih sama beliau, justru beliau nyemangatin. Maaf ya Bun, sabar ya sama ayah, Bunda bisa, Bunda jangan nyerah gitu. Masya Jadi Allah. kayak, oh oke, padahal aku lagi kesel loh sama kamu, kok kamu yang bilang nyemangatin aku sih, kayak gitu-gitu sih Ustadz. Jadi itu mungkin yang bikin aku yang oke, coba lagi, bismillah bisa kuat, sabar gitu. Ini lekat banget memori tentang semua kebaikan, semua ucapan baik dari beliau di memorinya Teh Ica. Tentu kehilangan sosok belahan jiwa yang qadarullah memang secara mendadak ya Teh ya, akibat yang kecelakaan yang terjadi pada bulan November 2025. Tanggal 29 November 2025. Tentu menjadi sebuah pukulan berat bagi Teteh. Nah, bagaimana Teh Ica melewati hari-hari pertama pasca kejadian itu sehingga bisa sekuat sekarang? Awalnya kayak mimpi udah pasti. Sampai sekarang mungkin merasa kayak masih ada aja, karena gimana ya 17 tahun bersama itu kan gak mudah ya Ustadz. Ya. Hari-hari melewati itu rasanya ya kayak mimpi aja, karena kan memang kebetulan aku juga sering ditinggal kerja. Belum nanti ada touring seminggu 2 minggu keluar kota. Jadi aku nganggep kayak lagi pergi, lagi keluar kota, lagi touring, lagi syuting. Jadi seperti itu, tapi lama-kelamaan ternyata makin kesini tuh makin berat Ustadz, jujur. Oke, justru beratnya di makin kesininya. Makin kesini tuh, udah gak ada ya. Makin kesini tuh kayak, aku tuh cepet banget ke-trigger. Oke. Jadi dari tiba-tiba di mobil sendirian denger lagu nangis, lagu apa tuh bikin nangis, lewat ambulans nangis, tapi lagi sendiri ya. Tapi kalau lagi sama anak-anak, aku berusaha untuk kuat. Anak-anak pun seperti itu. Jadi jujur makin kesini tuh makin, udah nggak ada nih beneran. Kamu tuh di mana ya? Kayak gitu sih Ustadz. Nah, tentang anak-anak, apa peran mereka selama kurang lebih 8 bulan ini untuk menguatkan bundanya? Kami bertiga punya tugas saling menguatkan. Jadi bukan aku aja yang menguatkan anak-anak, tapi anak-anak juga menguatkan aku. Pada saat aku tiba-tiba ke-trigger apa nih di rumah, nonton atau lagi denger lagu apa tiba-tiba nangis. Terus mereka peluk, Bunda minum dulu, udah bun. Terus tiba-tiba anakku yang kecil lagi nonton film yang ada adegan ayah dan anak, dia mau nangis tapi ditahan. Akhirnya aku peluk, adek kalau mau nangis aja gak apa-apa. Enggak, aku kelilipan. Enggak deh, gak apa-apa. Kalau mau nangis keluarin aja. Jadi kita bertiga itu mungkin
bakal berasa lebih sedih kalau lagi sendiri. Oke. Kalau kita kumpul bertiga, kita sering membahas tentang lucunya almarhum dulu, konyolnya lah, kadang suka ngomong apa yang kita bahas itu.